Di tengah gemuruh mesin pesawat dan deru angin yang membelah langit, Jacob duduk tegap di kursinya. Pria muda berusia 30 tahun itu tampak tenang meskipun ketegangan bisa dirasakan di udara yang mengelilinginya. Seorang pilot handal dari Amerika yang sudah terbiasa mengarungi cakrawala dengan keteguhan hati. Jacob bukan hanya dikenal karena kemampuan terbangnya, tetapi juga karena sikapnya yang kadang bisa terkesan keras dan tak mudah untuk ditembus. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen konservatif di sebuah kota kecil di Amerika, Jacob memiliki pandangan hidup yang terstruktur dan juga berpegang teguh pada keyakinan keluarganya. Lingkungan yang membentuk dirinya sejak kecil adalah sebuah dunia yang sangat terbatas, di mana segala hal yang dianggap baik atau buruk berdasarkan hukum yang tak pernah berubah. Ia diajarkan untuk selalu mengikuti aturan, mematuhi otoritas, dan menjaga jarak dari hal-hal yang tidak dikenal, terutama yang berkaitan dengan agama lain. Salah satu ajaran yang sangat melekat pada dirinya adalah pandangan negatif terhadap Islam. Baginya, Islam seringkali dikaitkan dengan kekerasan, ketakutan, dan ancaman. Dalam setiap diskusi keluarga atau teman-temannya, topik tentang Islam selalu ditanggapi dengan sikap defensif dan penuh kecurigaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa meyakini hal yang sama sekali berbeda dari apa yang diajarkan oleh orang tua dan gereja yang selalu diikuti? Jacob berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar produk dari lingkungan tersebut. Namun, kenyataannya seringkali pandangan sempit itu muncul kembali bahkan dalam profesinya sebagai seorang pilot. Di sisi lain, dari kabin pesawat, duduk Saiful, seorang CO pilot Muslim yang juga berusia 30 tahun. Meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda, Saiful memiliki sikap yang sama sekali tidak mencolok, bahkan lebih rendah hati dibandingkan Jacob. Dia berasal dari keluarga Muslim yang taat, di mana ajaran agama menjadi dasar dari kehidupan sehari-hari. Setiap langkah, keputusan dan tindakan yang ia ambil senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai perdamaian dan saling menghormati. Saiful tidak pernah merasa terancam oleh perbedaan. Malah ia percaya bahwa keberagaman adalah salah satu keindahan hidup. Dan dalam berbagai kesempatan, dia dengan sabar menjelaskan tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, yang jauh dari kekerasan dan lebih berorientasi pada kedamaian dan juga toleransi. Namun ia tahu betul bahwa tidak semua orang melihatnya seperti itu. Terlebih ketika ia bekerja di lingkungan yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang dengan pandangan yang berbeda. Meskipun begitu, Saiful selalu mengedepankan profesionalisme dalam pekerjaannya. Terlepas dari perbedaan pandangan yang ada, ia bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saiful menganggap bahwa semua orang pantas diperlakukan dengan hormat, dan ia tidak ingin ada perasaan negatif yang mengganggu hubungan kerjanya. Apalagi dengan Jacob, seorang pilot yang jelas sangat berbeda dalam banyak hal. Jacob dan Saiful terlibat dalam latihan rutin angkatan udara yang melibatkan kolaborasi erat antara pilot dan CO pilot. Meskipun awalnya mereka bekerja sama dengan lancar, ketegangan mulai terlihat seiring berjalannya waktu. Jacob yang terbiasa memimpin merasa tidak nyaman dengan cara Saiful yang lebih sabar dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Saiful di sisi lain mulai merasakan ketegangan di udara, bukan karena kekhawatirannya tentang keselamatan penerbangan, tetapi karena sikap Jacob yang terkadang sangat menyinggung. Mereka berada dalam ruang yang sempit, terkurung dalam kabin pesawat yang hanya dapat diisi oleh 2 orang. Meski memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan pesawat tetap aman dan terkendali, perbedaan karakter mereka mulai mencuat ke permukaan. Saiful yang lebih tenang seringkali harus mengalah pada sikap impulsif Jacob yang lebih suka mengambil keputusan cepat tanpa mempertimbangkan semua faktor. Saiful, meski merasa tidak nyaman, berusaha untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak menanggapi emosi Jacob. Namun ketegangan ini semakin berkembang, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang menantang, di mana kedua individu ini harus bergantung sepenuhnya pada satu sama lain. Setiap perbedaan pandangan yang mereka bawa dari luar kabin mulai mengganggu kinerja mereka dalam penerbangan. Meski demikian, keduanya menyadari
bahwa mereka tidak bisa membiarkan masalah ini mengganggu tugas mereka yang lebih besar. Setelah beberapa minggu bekerja bersama, Jacob mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Ia mulai merendahkan Saiful, seringkali mengkritik cara Saiful dalam mengambil keputusan meskipun hasilnya selalu sama baiknya. Saiful yang tahu bahwa reaksi emosional bukanlah jalan keluar, tetap berusaha untuk menanggapi dengan bijak. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya mulai terasa berat. Ketegangan mulai terbangun setiap kali mereka berinteraksi. Jacob merasa kesal dengan diri Saiful yang selalu tenang dan sabar, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan keteguhannya. Di sisi lain, Saiful merasa kecewa dengan sikap Jacob yang seringkali menghina keyakinannya tanpa alasan yang jelas. Namun dia memilih untuk tetap diam dan tidak memperburuk keadaan. Dia tahu bahwa di balik setiap sikap negatif Jacob, pasti ada alasan yang lebih dalam yang belum ia ketahui. Mereka berdua terjebak dalam pola ini selama beberapa waktu, di mana komunikasi mereka semakin menipis dan ketegangan semakin terlihat. Namun suatu hari, keadaan memaksa mereka untuk berbicara. Di suatu malam setelah latihan panjang yang menegangkan, Jacob dan Saiful akhirnya duduk bersama di ruang istirahat. Jacob, yang selama ini menutupi perasaannya, akhirnya memutuskan untuk membuka sedikit tirai yang menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Ia mulai berbicara tentang pengalamannya masa kecil, tentang bagaimana keluarganya selalu berbicara buruk tentang Muslim, tentang bagaimana media menggambarkan Islam dengan cara yang menakutkan dan penuh kebencian. Ia mengaku bahwa ia merasa takut dan tidak bisa membayangkan ada seorang yang dari agama tersebut yang bisa bekerja bersama-sama dengannya tanpa ada niat tersembunyi. Saiful, meski sedikit terkejut, mendengarkan dengan sabar, dan dengan lembut ia mulai menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, bahwa setiap Muslim diajarkan untuk menghormati orang lain tanpa memandang perbedaan apapun. Saiful tidak menghakimi Jacob, melainkan mencoba menjelaskan dari sudut pandangnya yang lebih luas. Percakapan itu menjadi titik balik. Jacob mulai menyadari bahwa pandangannya yang sangat sempit tentang Islam tidak benar-benar didasarkan pada pengalaman yang nyata, melainkan lebih pada persepsi yang dibentuk oleh orang lain dan ketakutannya sendiri. Saiful dengan sikap tenangnya memberi ruang bagi Jacob untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Perlahan seiring waktu, ketegangan itu mulai mereda, dan mereka berdua mulai mengerti bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka bisa bekerja sama dengan baik, asal mereka saling memahami dan memberi kesempatan untuk berbicara. Dan dialog ini, meskipun hanya dimulai dengan sedikit kata-kata yang penuh ketegangan, membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada di antara mereka. Latihan yang mereka jalani kali ini berbeda. Tidak hanya melibatkan taktik terbang dasar, tetapi juga skenario yang lebih kompleks dan juga beresiko. Tugas yang diberikan kepada Jacob dan Saiful menguji batas keterampilan mereka sebagai pilot dan CO pilot, serta keandalan mereka dalam menghadapi situasi darurat yang sangat mungkin terjadi dalam pertempuran nyata. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk keraguan. Jacob merasakan tekanan yang semakin besar saat mereka mempersiapkan diri untuk misi pelatihan khusus. Latihan itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membentuk mental mereka dalam menghadapi bahaya yang lebih nyata. Setiap manuver yang mereka lakukan dirancang untuk mensimulasikan kondisi medan perang dengan ancaman yang datang dari segala arah. Jacob tahu bahwa latihan ini akan mempersiapkan mereka untuk situasi yang jauh lebih menegangkan daripada apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Saiful, meskipun tidak merasa terbebani oleh latihan yang semakin berat, tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat bisa mempengaruhi keselamatan mereka. Kepercayaannya pada profesionalisme Jacob tetap teguh, meskipun ia mulai merasakan ketegangan yang muncul dari dalam diri sang pilot muda. Pagi itu, setelah briefing intensif, mereka naik ke dalam pesawat dan memulai simulasi misi yang akan menguji mereka hingga ke titik puncak kemampuan mereka. Dalam kabin yang sempit itu,
Keduanya saling bergantung satu sama lain. Jaket pelatihan mereka terasa berat, seolah-olah menambah beban pada mental yang sudah tertekan. Misi ini adalah langkah selanjutnya yang tidak hanya akan mengasah keahlian mereka, tetapi juga menguji kekuatan batin mereka untuk bertahan dalam situasi penuh tekanan. Saat pesawat melaju di atas awan, di ketinggian yang hampir mencapai batas stratosfer, Jacob mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pada awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan, sebuah penurunan fokus yang biasa terjadi setelah berjam-jam terbang tanpa henti. Namun perlahan, penglihatan yang datang padanya mulai terasa lebih nyata. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok pasukan bergerak di tanah yang tandus dan juga berdebu. Mereka mengenakan pakaian militer berwarna khaki, dengan wajah yang penuh determinasi. Jacob merasa seolah-olah melihat pasukan militer Gaza yang tampaknya menentangnya. Apa itu? Pikir Jacob. Matanya terfokus pada gambar yang semakin jelas di bawah pesawat. Namun, setelah sejenak gambaran itu mulai menghilang, seolah-olah dihapus oleh angin. Ia mengedipkan matanya, merasa aneh. Mungkin aku terlalu lelah, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha mengabaikan perasaan yang semakin mengganggu itu. Di sisi lain, Saiful yang berada di kursi CO pilot tidak menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. Ia terus mengoperasikan sistem pesawat dengan tenang, meskipun tekanan latihan sudah mencapai puncaknya. Jacob mencoba untuk kembali fokus pada misi mereka. Namun, bayangan itu kembali muncul, lebih jelas dan mendalam, seperti sebuah ilusi yang menyeret dirinya ke dalam rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kepercayaan dirinya sebagai pilot handal mulai terkikis. Rasa ketegangan yang terpendam sejak awal misi itu kini berubah menjadi kegelisahan yang melanda seluruh tubuhnya. Kejadian itu semakin berulang. Setiap kali ia mengalihkan pandangannya keluar jendela pesawat, bayangan pasukan militer Gaza yang menantangnya kembali muncul. Pada titik tertentu, Jacob tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Rasa panik mulai merayap ke dalam dirinya. Mungkin ini bukan hanya kelelahan. Mungkin ada yang lebih dalam yang sedang menggerogoti pikirannya. Ini gila, pikir Jacob, mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya misi pelatihan, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Namun, meski berusaha meyakinkan diri sendiri, perasaan teror itu terus-menerus menghantuinya. Keadaan semakin buruk saat ilusi itu semakin jelas. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang berat di tanah, mengiringi bayangan pasukan yang seolah-olah sedang mengejarnya. Desingan peluru yang tidak terdengar namun bisa ia rasakan semakin membuat ketegangan di dalam kabin meningkat. Jacob merasa seperti dikejar oleh ancaman yang nyata, meskipun kenyataannya itu hanyalah sebuah bayangan yang diciptakan oleh kekhawatirannya sendiri. Kebingungannya semakin meningkat. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya berguncang, dan segala sesuatu yang pernah ia yakini sebagai kenyataan menjadi kabur. Untuk pertama kalinya Jacob merasa terperangkap dalam pikirannya sendiri, dikelilingi oleh bayangan yang menantangnya dengan kejam. Melihat reaksi Jacob yang semakin gelisah, Saiful mulai merasa ada yang tidak beres. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Jacob yang tampak semakin tidak tenang. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat tegang. Tidak seperti biasanya, suara Jacob yang biasanya penuh percaya diri kini terdengar gemetar. "Jacob, ada apa?" tanya Saiful dengan nada tenang namun penuh perhatian. "Kamu terlihat tidak baik-baik saja." Jacob berusaha menguasai dirinya, tetapi ilusi itu semakin kuat. "Aku melihat pasukan militer mereka dan mereka mengejarku," kata Jacob dengan suara terbata-bata. Saiful mengangguk dengan penuh pengertian. "Jacob, tenanglah, itu hanya ilusi. Kamu tidak melihat mereka. Dan kita sedang dalam misi pelatihan, bukan pertempuran sesungguhnya. Yang kamu lihat itu hanya bayangan yang diciptakan oleh pikiranmu." Jacob mencoba menanggapi, tetapi rasa takut yang menguasainya membuatnya sulit berpikir jernih. "Tapi aku bisa mendengarnya, Saiful. Aku mendengar suara tembakan. Aku mendengar mereka." Saiful menatap Jacob dengan penuh perhatian, berusaha mengendalikan situasi. "Jacob, itu hanya dalam pikiranmu, ilusi yang dipicu oleh stres dan juga ketegangan. Cobalah untuk tenang, perhatikan instruksi, dan fokus pada misi kita." Saiful berbicara dengan suara yang lembut,
namun penuh keyakinan. Mencoba meyakinkan Jacob bahwa yang ia alami bukanlah kenyataan. Ia tahu bahwa ketegangan bisa memainkan trik pada pikiran, dan itulah yang sedang dialami oleh Jacob. Meski Saiful berbicara dengan tenang dan juga rasional, Jacob semakin merasa terpojok. Ilusi itu semakin nyata, seolah mengkonfirmasi ketakutannya. Dalam pikirannya, bayangan pasukan itu semakin mendekat, seolah berteriak padanya untuk bertindak, dan rasa ancaman semakin menguat. Jacob merasa tidak hanya terjebak dalam kabin pesawat, tetapi juga dalam perang batinnya sendiri. Setiap suara, setiap gerakan dalam pesawat terasa semakin menakutkan. "Saiful, aku rasa kita sedang dikepung. Kita harus melakukan sesuatu." Suara Jacob terdengar cemas, semakin terdesak oleh ilusi yang merasuk ke dalam pikirannya. Saiful mencoba untuk tetap tenang, menyadari bahwa Jacob sedang berada dalam krisis mental yang sulit. "Jacob, ingatlah, kita tidak sedang berhadapan dengan musuh, dan semua ini hanya ada di dalam kepalamu. Fokuslah pada kontrol pesawat dan percayalah pada kemampuanmu," kata Saiful dengan tegas. Namun, meski Saiful berbicara dengan penuh keyakinan, Jacob semakin merasa dunia sekitarnya menjadi semakin tidak nyata. Setiap detik, ia merasa semakin terpojok oleh ancaman yang tidak bisa ia kontrol, bahkan oleh ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya sendiri. Dan dalam ketegangan itu, Jacob harus memilih apakah ia bisa mengatasi ketakutannya dan kembali menguasai dirinya, ataukah ia akan terperangkap dalam perang mental yang semakin menggerogoti jiwanya. Udara di dalam kabin semakin berat. Setelah beberapa jam terbang dalam latihan yang menegangkan, Jacob tak bisa lagi menahan perasaan yang telah lama terpendam. Ketegangan yang terus menggantung di antara dia dan Saiful akhirnya meledak dalam bentuk kata-kata yang penuh kemarahan. "Saya tidak bisa memahami bagaimana kalian bisa terus membela tempat seperti Gaza," ujar Jacob dengan suara meninggi. Matanya tajam menatap ke arah Saiful. "Teroris, kekerasan, kebencian, semua itu datang dari sana. Bagaimana bisa kalian mendukung orang-orang seperti itu?" Saiful menatap Jacob dengan pandangan yang tenang. Meski hatinya terasa berat mendengar kata-kata tersebut, dia tahu betul bahwa di balik amarah Jacob terdapat ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan yang berakar dari kebencian yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Namun Saiful tidak bisa membiarkan kata-kata itu tidak mendapatkan jawaban. "Gaza adalah tempat yang dilanda perang, Jacob. Di sana orang-orang hidup dalam ketidakpastian dan juga penderitaan. Kamu tidak bisa menyamakan seluruh populasi dengan kekerasan yang terjadi," jawab Saiful, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun Jacob tidak bisa menahan emosinya. "Jangan bilang kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tidak ada yang bisa membenarkan tindakan kekerasan itu." Suara Jacob semakin keras, seolah ia sedang melampiaskan semua kebencian yang selama ini ia rasakan. Saiful tahu, kata-kata ini bukanlah untuknya secara pribadi, tetapi lebih pada pandangan Jacob terhadap dunia yang berbeda dari miliknya. Meski demikian, ia merasakan beratnya beban yang harus dipikul oleh seseorang yang terus-menerus hidup dalam kebencian. Saiful, dengan kesabarannya yang mendalam, mencoba untuk tetap tenang dan mencari cara untuk meredakan ketegangan yang mulai menguasai ruangan kecil di dalam pesawat itu. Kata-kata Jacob semakin keras dan ketegangan yang telah menumpuk seakan tidak bisa lagi dibendung. "Kalian semua terjebak dalam kebohongan. Al-Quran. Saya tidak tahu bagaimana kalian bisa mempercayai buku itu. Apa yang diajarkan di dalamnya hanya kebencian dan juga kekerasan. Bagaimana bisa kalian hidup dengan itu?" ujar Jacob. Nada suaranya penuh dengan kebencian. Mendengar hinaan itu, Saiful merasakan panas yang memancar di dalam dirinya. Namun ia berusaha untuk tidak terpancing. Ia tahu bahwa reaksi emosional hanya akan memperburuk keadaan. Saiful menarik nafas panjang dan berbicara dengan lembut. "Jacob, saya tahu kamu merasa sangat keras tentang ini. Tapi kamu harus tahu bahwa Al-Quran mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Agama saya tidak mengajarkan kekerasan. Yang mengajarkan kekerasan adalah individu, bukan ajaran agama itu sendiri." Jacob menggelengkan kepalanya dengan frustasi. "Tidak, kamu salah.
Tidak ada yang bisa membenarkan apa yang terjadi di dunia ini jika itu bukan akibat dari ajaran agama kalian, katanya. Suaranya semakin bergetar. Saiful menatap keluar jendela pesawat sejenak, mencoba mencari ketenangan di tengah gejolak yang terjadi di dalam dirinya. Kebencian tidak akan pernah membawa kita menuju perdamaian, Jacob. Kita tidak bisa mengubah dunia dengan menghancurkannya melalui kebencian. Apa yang kita butuhkan adalah saling memahami, bukan menjatuhkan satu sama lain. Namun kata-kata Saiful seolah tenggelam dalam keributan suara Jacob yang semakin keras, mengalir tanpa henti. Saiful bisa merasakan betapa beratnya perasaan Jacob, namun ia tahu bahwa untuk membuka hati orang yang terkungkung oleh kebencian tidaklah mudah. Ketegangan di dalam kabin semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Semakin banyak kata-kata tajam yang terlontar dari mulut Jacob, dan Saiful semakin merasa terpojok dalam percakapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terkadang, dialog semacam ini bisa berbahaya, namun kali ini terasa lebih intens. Jacob, yang biasanya sangat terkontrol, kini kehilangan kendali atas emosinya. "Saiful, kamu tidak mengerti," teriak Jacob. "Kalian semua hidup dalam kebohongan. Berpura-pura bahwa kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Aku sudah cukup dengan agama kalian yang penuh dengan kekerasan." Saiful merasakan amarah yang meletup dalam dirinya. Tetapi ia tahu bahwa jika ia ikut terseret dalam kebencian ini, maka ia akan kehilangan apa yang paling berharga, kemampuan untuk tetap tenang dan juga rasional. "Jacob, kamu salah kalau kamu berpikir bahwa semua orang Muslim seperti yang kamu bayangkan. Kami hanya manusia yang mencari kedamaian di dunia ini, sama seperti kamu." Namun kata-kata itu tidak berhasil meredakan emosi Jacob. Dalam kepanikan yang kian melanda dirinya, ia merasa terpojok, seperti tidak ada lagi jalan keluar dari perdebatan ini. Kepalanya berputar, pikirannya gelap oleh kebencian yang tak terkontrol. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana perasaan itu begitu mempengaruhinya. Satu-satunya yang ia rasakan adalah amarah yang menguasai dirinya. Dalam puncak ketegangan itu saat Jacob berusaha keras untuk membenarkan pandangannya, ia tak sengaja menekan sebuah tombol yang sangat sensitif di panel kontrol pesawat. Suara peringatan yang tajam langsung terdengar di dalam kabin, membuat keduanya terkejut. "Darurat, sistem pesawat terdeteksi bermasalah." Terdengar suara sistem peringatan. Jacob terkejut, tetapi panik mulai merayap ketika ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Dalam kepanikan dan juga kebenciannya, tanpa sadar ia telah merusak sistem yang sangat vital. Tidak, apa yang aku lakukan?" teriaknya, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Saiful, yang semula tenang, segera fokus pada instrumen pesawat dan mencoba untuk menenangkan Jacob. "Jacob, tenanglah, kita harus fokus. Jangan biarkan kepanikan menguasai kita. Kita harus segera memperbaiki ini." Namun, rasa takut yang semakin mendalam membuat Jacob semakin tidak bisa berpikir jernih. Ia mulai menekan tombol-tombol di panel kontrol tanpa arah, semakin berburuk keadaan. Saiful segera mengambil alih kendali, menarik perhatian Jacob agar ia bisa tetap fokus pada perbaikan yang sangat mendesak. Situasi di dalam pesawat semakin memburuk. Sistem yang rusak mulai mempengaruhi stabilitas pesawat. Pesawat mulai mengalami penurunan tajam, dan suara gemuruh dari mesin pesawat semakin terdengar mengerikan. Jacob, yang sudah berada dalam puncak kepanikan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ketakutan yang melanda dirinya semakin mendalam, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai runtuh. "Saiful, apa yang sedang terjadi?" teriak Jacob dengan suara yang penuh kecemasan. Saiful, dengan wajah yang penuh tekad, berusaha keras untuk menjaga ketenangan. "Jacob, dengarkan saya. Ini hanya sementara. Saya akan mengendalikan pesawat. Kamu harus membantu saya dengan sistemnya. Fokus." Saiful memegang kendali pesawat dengan sangat hati-hati, berusaha mengurangi laju penurunan yang tajam. Di tengah kepanikan yang semakin parah, Saiful tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk menghindari kehancuran. Ia dengan cepat mengoperasikan tombol darurat untuk mengembalikan kestabilan pesawat. Meskipun kondisi semakin kritis, Saiful tetap berusaha sebaik mungkin
untuk menjaga kedamaian di dalam dirinya dan juga mengarahkan mereka ke arah yang aman. Jacob yang masih diliputi rasa takut akhirnya mulai mengikuti instruksi Saiful. Dengan kerjasama yang terpaksa dibangun di tengah krisis ini, keduanya perlahan-lahan berhasil menstabilkan pesawat dan menghindari kehancuran. Namun, dalam hati Jacob, pertempuran batin yang lebih besar baru saja dimulai. Pertarungan untuk mengatasi kebenciannya dan belajar menerima kenyataan bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Di dalam kabin yang dipenuhi dengan suara alarm dan getaran keras, Saiful tahu bahwa waktu merasa semakin habis. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia melihat ke sekitar untuk memastikan bahwa setiap detail pesawat sudah berada dalam kontrol. Namun kenyataan yang pahit adalah bahwa sistem pesawat sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pesawat semakin menukik, dan meskipun Saiful berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kestabilan, ia tahu bahwa keselamatan mereka sudah berada di ujung tanduk. "Jacob!" teriak Saiful, mengarahkan pandangannya ke arah rekan satu timnya. "Kamu harus melontar sekarang. Kursi lontar sudah aktif." Namun, Saiful tidak menunggu lebih lama lagi. Dalam satu gerakan cepat, ia menekan tombol kursi lontar, memulai prosedur penyelamatan dirinya. Pesawat ini tidak akan selamat. Dengan satu-satunya pilihan yang tersisa, Saiful melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang profesional, menjauh dari pesawat yang sedang menuju kehancuran. Saat kursi lontar terbuka dan melepaskan dirinya dari pesawat, Saiful merasakan dorongan yang kuat disertai sensasi terbang bebas ke udara. Dalam sekejap, kabin pesawat yang semula penuh dengan suara keras dan kepanikan menjadi semakin jauh, meninggalkan Saiful di langit yang terbuka. Di sisi lain, Jacob masih berada di kursi pilot, terjebak dalam kepanikan yang semakin parah. Matanya terbelalak saat melihat pesawat yang mulai jatuh bebas, dan pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Saiful sudah melontar, tapi Jacob, tidak tahu harus berbuat apa. Tangan gemetar di atas panel kontrol. Ia berusaha keras untuk mengaktifkan kursi lontar, tetapi paniknya menguasai dirinya sepenuhnya. Tombol yang seharusnya ia tekan terasa sangat jauh, sangat sulit dijangkau oleh jarinya yang kaku. "Saiful, tunggu!" teriak Jacob, meskipun Saiful sudah terlalu jauh. "Apa yang harus aku lakukan?" Namun tak ada jawaban. Pesawat terus menukik dengan kecepatan yang semakin mengerikan. Jacob merasakan beban berat tubuhnya semakin tertekan oleh gravitasi. Pikirannya semakin terbelah. Di satu sisi ia ingin keluar dari penyelamatan dirinya, tetapi di sisi lain, rasa ketakutannya yang begitu kuat menghalanginya untuk berpikir jernih. "Ini tidak mungkin," bisik Jacob, matanya semakin berkaca-kaca. "Aku tidak bisa keluar." Sekalipun ia terus mencoba mengaktifkan kursi lontar, rasanya semua terlambat. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, melihat langit yang semakin menurun dengan cepat, dan merasakan kepanikan yang semakin mendalam. Semakin lama, pesawat semakin bebas jatuh, meluncur dengan kecepatan yang menakutkan. Jacob bisa merasakan setiap detik berlalu, seperti perjalanan panjang yang tanpa ujung. Dari jendela kokpit, ia bisa melihat lanskap Los Angeles semakin dekat. Kota yang kini terlihat begitu kecil di bawahnya. Keadaan semakin tidak terkendali, dan rasa takut yang mendalam merasuki setiap sel tubuhnya. Pesawat menukik lebih tajam, berputar-putar dalam turbulensi hebat yang menghempaskan tubuh Jacob ke kursi. Dalam detik-detik kritis itu, suara alarm semakin keras, menambah ketegangan di dalam kabin yang sudah penuh dengan kecemasan. "Los Angeles, kita akan jatuh ke Los Angeles," teriak Jacob, mulutnya bergetar. Kepanikan semakin membesar, dan ia tak bisa lagi mengendalikan dirinya. Setiap teriakan dan kecemasannya seakan tidak ada artinya. Pada saat itu Jacob hanya bisa menatap dengan mata yang kosong ke arah langit yang menukik semakin tajam. Seolah-olah ia tahu bahwa ia tak akan selamat. Pada titik puncak kejatuhan pesawat, ledakan besar mengguncang seluruh tubuh pesawat. Beberapa bagian pesawat meledak, mengeluarkan percikan api yang menyambar keluar. Bumi semakin dekat, dan suara ledakan yang menderu mengisi udara di sekitarnya. Pesawat yang semakin tidak terkendali berakhir dalam satu ledakan besar yang menghancurkan hampir seluruh bagian belakang pesawat.
Jacob merasakan getaran yang sangat kuat dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Satu-satunya yang ia rasakan adalah rasa ngeri yang mencekam tubuhnya saat melihat kabin pesawat berderak dan hancur dalam percikan api. Peninggalan pesawat yang meledak itu tersebar di udara. Sebagian besar pecah menjadi potongan kecil yang menghujani langit Los Angeles. Pesawat itu tidak hanya jatuh, tetapi meledak, dan seiring dengan ledakan besar yang mengguncang dunia sekitarnya, Jacob hanya bisa berteriak dalam kepanikan yang tak berkesudahan. Di luar, Saiful mengayunkan parasutnya dengan hati-hati. Tubuhnya meluncur bebas di udara yang terbuka. Meski kepanikan sempat menghantui dirinya saat melontar keluar dari pesawat, Saiful tahu bahwa dirinya harus tetap tenang. Langit biru yang luas di sekitarnya terasa sejuk, seolah memberikan ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan ia memfokuskan diri untuk mendarat dengan aman, mengarahkan parasutnya dengan ketelitian. Dalam beberapa menit, Saiful merasakan dirinya semakin dekat dengan tanah. Beberapa detik lagi dan ia akhirnya berhasil mendarat di sebuah lapangan dekat rumah sakit yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dengan nafas yang terengah-engah, ia mendarat dengan selamat, merasakan tanah yang kokoh di bawah kakinya. Saiful menunduk, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang cepat. Sementara pesawat yang membawa Jacob kini hancur di udara, Saiful bisa merasakan kedamaian yang datang setelah melewati momen yang sangat menegangkan. Ia tahu bahwa perjalanan panjang yang menghadapinya baru saja dimulai. Perjalanan untuk menyelamatkan jiwa yang tersisa, dan untuk mencoba memahami kenapa segala perbedaan dan kebencian itu bisa begitu menghancurkan. Namun dalam momen itu, Saiful juga tahu bahwa dirinya telah selamat, dan bahwa harapan untuk membangun kembali sesuatu yang lebih baik masih ada, meskipun dunia di sekitarnya telah berubah selamanya. Kejadian ledakan pesawat yang menghempaskan diri ke langit Los Angeles menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Dalam hitungan detik, langit Los Angeles, langit kota itu berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Ledakan besar yang mengguncang udara memicu api yang menjalar, merusak bangunan-bangunan di sekitar, dan menghujani jalan-jalan dengan puing-puing pesawat. Suara sirene darurat terdengar bersahutan, dan asap hitam membumbung tinggi, menutup langit Los Angeles dengan bayangan kelam. Jalan-jalan yang biasanya padat kini penuh dengan orang-orang yang ketakutan, terjebak dalam kecemasan yang tiba-tiba meresap ke dalam kehidupan mereka. Tim penyelamat dari berbagai instansi segera dikerahkan. Helikopter berputar-putar di udara, menyelamatkan mereka yang terjebak di reruntuhan. Sementara pemadam kebakaran bekerja keras untuk mengatasi api yang terus membesar akibat sisa-sisa pesawat yang terbakar. Di seluruh kota, suasana panik menguasai, dan pihak berwenang berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dampak yang lebih besar. Tetapi dengan ledakan yang begitu besar, segala sesuatunya terasa berada di luar kendali. Sebagai tanggapan atas bencana yang melanda, pemerintah segera mengerahkan tim penyuluhan krisis yang terdiri dari para psikolog, konselor, dan juga relawan. Tim ini memiliki tugas penting untuk membantu warga Los Angeles yang terpengaruh oleh kejadian tersebut, baik secara emosional maupun fisik. Dan dengan banyaknya korban yang terluka, serta ketakutan yang melanda penduduk, para penyuluh krisis ini segera turun tangan untuk memberikan dukungan psikologis dan membantu mencegah lebih banyak korban jatuh karena trauma. Sementara sebagian besar warga terperangkap dalam kekacauan yang terjadi, tim penyuluhan melakukan pendekatan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak, berusaha memberikan ketenangan dan informasi yang diperlukan. Mereka mengorganisir kelompok-kelompok kecil yang memerlukan bantuan, memastikan bahwa keluarga yang terpisah dapat saling menemukan, serta memberikan bantuan medis sementara bagi mereka yang terluka. Meski begitu, dampak psikologis dari kejadian tersebut tak bisa diabaikan. Sejumlah orang terlihat terguncang, masih berusaha memahami kenyataan yang baru saja menimpa mereka. Setelah mendarat dengan selamat di tanah yang kokoh, Saiful duduk di tempat terbuka, di dekat rumah sakit, mencoba untuk meresapi kenyataan yang baru saja terjadi. Hatinya bergejolak, dipenuhi dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa ia selamat dan ia telah berhasil menghindari maut, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia alami. Namun di sisi lain, perasaan kehilangan dan juga kesedihan menyelimuti pikirannya. Ia memikirkan Jacob,
rekan penerbangannya yang tidak berhasil selamat. Bagaimana bisa ia begitu tak berdaya dalam menghadapi kebencian dan ketakutannya? Apakah Jacob bisa diselamatkan jika mereka sempat berbicara lebih banyak? Saiful menatap langit, merenung tentang perjalanan hidup yang telah membawanya ke titik ini. Ia teringat akan perdebatan panjang mereka, kebencian yang begitu mengakar dalam hati Jacob, dan ketegangan yang semakin membesar di udara. Saiful merasa bahwa ada banyak hal yang tidak pernah ia mengerti tentang Jacob, tentang segala hal yang tersembunyi di balik sikap keras dan penuh kebencian itu. Namun di saat yang sama, Saiful juga sadar bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang terjadi pada Jacob adalah hasil dari pertempuran batin yang sudah terlalu lama ia alami. Dan Saiful hanya bisa merenung, berharap bahwa suatu hari perasaan-perasaan itu bisa dihentikan sebelum membawa kerusakan lebih jauh. Tim penyelamat bekerja tak kenal lelah di antara reruntuhan pesawat yang hancur lebur. Mereka menemukan puing-puing pesawat yang tersebar luas di seluruh area Los Angeles. Di tengah api yang masih membakar, petugas penyelamat akhirnya menemukan tubuh Jacob. Tubuhnya yang terbakar parah berada di antara sisa-sisa pesawat yang hancur. Dan seketika itu pula, perasaan sedih dan getir menyelimuti tim penyelamat. Jacob, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok keras kepala dan penuh kebencian, kini hanya menjadi bagian dari tragedi besar yang melanda kota itu. Pihak berwenang segera mengidentifikasi tubuh tersebut sebagai pilot yang hilang, dan berita tentang kematian Jacob dengan cepat menyebar. Meski tubuhnya hancur, ada sebuah pelajaran yang tergambar jelas dalam kejadian ini. Kebencian dan ketakutan bisa merusak segala hal, bahkan jiwa yang terhimpit oleh kedua perasaan itu. Pemerintah mengumumkan temuan itu kepada media, dan seiring dengan berkembangnya informasi lebih lanjut, publik mulai memahami bahwa tragedi ini bukan hanya soal pesawat yang jatuh, tetapi juga tentang perjalanan hidup seorang pria yang terjebak dalam kebencian yang membinasakan dirinya. Beberapa jam setelah tubuh Jacob ditemukan, media mulai melaporkan insiden yang mengguncang dunia. Berita tentang pesawat yang jatuh dan ledakan yang menghancurkan sebagian besar Los Angeles dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Stasiun berita dan kanal televisi dari berbagai negara menyiarkan gambar-gambar dramatis dengan rekaman kejadian yang menunjukkan pesawat yang terbakar dan jatuh bebas di langit. Namun, fokus utama berita segera beralih pada identitas pilot yang terlibat dalam tragedi tersebut. Jacob, seorang pilot Amerika berusia 30 tahun, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang kontroversial, keras kepala, dan memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap Islam. Media mengekspos masa lalu Jacob, menggali lebih dalam tentang pandangannya yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang konservatif. Berita tersebut dengan cepat menjadi perbincangan global, dengan banyak orang bertanya-tanya tentang latar belakang pribadi Jacob dan bagaimana kebenciannya bisa berujung pada tragedi yang mengerikan ini. Saiful, yang mengetahui semua ini dari jauh, merasa sebuah berat yang menekan hatinya. Meski ia tahu bahwa Jacob telah memilih jalannya sendiri, dan bahwa kejadian ini adalah akibat dari perjalanan emosional yang penuh kebencian. Saiful tidak bisa menghindari rasa kesedihan yang mengalir dalam hati kecilnya. Ia berharap dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai, tanpa kebencian, tanpa konflik, dan tanpa tragedi seperti yang baru saja mereka alami. Namun, saat melihat berita yang tersebar luas, Saiful sadar bahwa ia kini berada di titik yang sangat menentukan dalam hidupnya. Ia harus melangkah maju, membawa pelajaran ini ke dalam kehidupannya, dan berusaha mewujudkan perdamaian dalam segala tindakan dan kata-kata yang ia pilih untuk ucapkan. Penyelidikan resmi segera dimulai setelah kejadian tragis yang mengguncang Los Angeles. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Nasional mengarahkan tim ahli untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat yang membawa Jacob dan Saiful. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa insiden ini bukanlah hasil dari sabotase atau serangan musuh. Pesawat yang hancur itu, dengan sisa-sisa mesin dan tubuhnya yang terbakar, menjadi bukti yang membingungkan. Pemerintah menginginkan kepastian apakah ada kemungkinan faktor eksternal yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Teknisi dan penyelidik memeriksa setiap komponen pesawat,
menganalisis rekaman penerbangan, serta menyisir data komunikasi antara pilot dan juga kontrol lalu lintas udara. Kecurigaan tentang kemungkinan sabotase atau serangan dari kelompok teroris sempat mencuat, tetapi semakin jelas bahwa kecelakaan tersebut adalah akibat dari kesalahan manusia, kecemasan, kebencian, dan ketegangan yang terlalu mendalam dalam diri seorang pilot. Namun, sementara penyelidikan berlangsung, masyarakat masih terjebak dalam ketidakpastian. Tidak hanya penyebab kecelakaan yang menjadi pertanyaan, tetapi juga dampak psikologis yang ditinggalkan oleh insiden ini terhadap mereka yang terlibat. Pemerintah terus berupaya untuk ketenangan publik dan menanggulangi spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tak lama setelah kejadian, media mulai mendekati Saiful untuk mendapatkan wawancara eksklusif. Saiful yang masih terhanyut dalam perasaan campur aduk antara lega dan kesedihan, akhirnya setuju untuk berbicara dengan wartawan. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, Saiful tampil tenang dan bijaksana, meski dalam hatinya ia merasa berat mengenang kembali peristiwa tragis itu. Dengan segala yang terjadi, saya hanya bisa bersyukur bahwa saya selamat. Katanya suaranya tetap stabil, meskipun matanya sedikit sembab. Tapi saya juga merasa sangat kehilangan Jacob. Meskipun pandangannya berbeda dengan saya, dia adalah rekan saya. Saya tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi saya berharap dia bisa mendapatkan kedamaian. Wartawan mencoba menggali lebih dalam tentang hubungan mereka, tentang perdebatan yang sering kali terjadi di ruang kokpit, dan bagaimana kebencian Jacob terhadap Islam sempat mencuat selama penerbangan terakhir mereka. Saiful menjelaskan dengan hati-hati bahwa meskipun perbedaan pandangan itu ada, ia berusaha untuk tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kebencian Jacob. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa perjalanan mereka di udara penuh dengan ketegangan, terutama di saat-saat terakhir sebelum pesawat jatuh. Ketika saya melihat Jacob dalam kepanikan, saya tahu bahwa apa yang dia rasakan adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar ketakutan akan kecelakaan. Itu adalah ketakutan terhadap dirinya sendiri, kata Saiful dengan nada suara yang berat. Namun, meskipun ia menceritakan segalanya dengan ketenangan, di dalam hatinya Saiful merasa bahwa perasaan yang menyertainya lebih rumit daripada yang bisa diungkapkan. Ia merasa sedih atas kehilangan seorang rekan, meskipun Jacob tidak pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Kekacauan yang ditinggalkan oleh kecelakaan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung, tetapi juga oleh warga Los Angeles. Banyak dari mereka yang tinggal dekat lokasi kecelakaan, dan mereka merasa trauma mendalam melihat reruntuhan pesawat yang hancur dan api yang membakar langit. Suara ledakan yang menggema di kota itu meninggalkan jejak emosional yang mendalam bagi banyak orang. Banyak keluarga yang datang ke rumah sakit mengkhawatirkan keselamatan orang-orang terdekat mereka yang tinggal di area tersebut. Beberapa orang yang terluka parah dalam kecelakaan tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara yang lainnya hanya bisa terdiam, bingung tentang bagaimana tragedi ini bisa begitu mendalam mengubah hidup mereka. Banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah mereka harus menghadapi kenyataan atau berusaha untuk melupakan semuanya? Ketakutan itu terus menghantui mereka, seolah-olah mereka juga menjadi bagian dari tragedi ini, meskipun mereka tidak terlihat langsung. Di sisi lain, masyarakat Los Angeles mulai merasakan dampak lebih luas dari peristiwa ini. Tidak hanya tentang hilangnya nyawa atau kehancuran fisik yang ditinggalkan oleh kecelakaan tersebut, tetapi juga dampak psikologis yang melanda hampir setiap sudut kota. Terlebih lagi, masyarakat yang terpecah oleh perbedaan pandangan tentang dunia, agama, dan kebencian merasa semakin terasing satu sama lain. Dengan menggunakan flashback, Jacob yang penuh dengan kebencian dan trauma dari masa lalu. Sejak kecil, Jacob dibesarkan dalam lingkungan yang sangat konservatif. Keluarganya yang menganut pandangan sangat keras terhadap dunia luar seringkali membentuk dirinya menjadi sosok yang penuh dengan prasangka, terutama terhadap agama-agama selain Kristen. Jacob sering mendengar cerita-cerita tentang musuh yang harus diperangi, tentang ancaman yang datang dari dunia luar. Ketika ia tumbuh dewasa dan memasuki dunia militer, kebencian itu semakin mengakar, dan dalam pikirannya, dunia dibagi menjadi kami yang benar dan mereka yang salah.
Ia merasa bahwa keberadaannya sebagai orang Amerika dan seorang Kristen adalah kewajiban moral untuk melawan apa yang ia anggap sebagai ancaman global, terutama dari negara-negara Muslim. Namun, meskipun ia terlibat dalam misi militer dan berhadapan dengan konflik internasional, semakin Jacob merasa kesepian dan terperangkap. Dalam pandangan dunia yang sempit, ia tidak pernah belajar untuk melihat dunia melalui kacamata yang lebih luas. Dan kepercayaan yang tertanam dalam dirinya sejak kecil membuatnya merasa terkunci dalam kebenciannya. Bahkan saat ia berada dalam pesawat dengan Saiful, ia merasa bahwa kebencian itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun pada kenyataannya, ia hanya semakin tersesat dalam diri sendiri. Setelah kejadian yang mengguncang hidupnya, Saiful merasa terperangkap dalam konflik batin yang mendalam. Ia merasa sedih atas kematian Jacob. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah pandangan keras Jacob terhadap dunia, Saiful berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dikendalikan, termasuk cara orang lain memilih untuk melihat dunia. Namun di dalam hati kecilnya, Saiful merasa bahwa kematian Jacob adalah akibat dari kebencian yang terlalu lama dipelihara. Ia adalah peringatan bagi dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengubah masa lalu Jacob, tetapi ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih terbuka, lebih damai, dan lebih penuh kasih. Perasaan bercampur aduk ini terus menghantui Saiful, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat, dan ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan bahwa ia harus terus berjuang untuk mewujudkan perdamaian, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Di tengah kesendirian dan ketenangan yang ia rasakan setelah tragedi itu, Saiful teringat akan ajaran-ajaran yang diberikan oleh keluarganya sejak kecil. Ayah dan ibunya selalu menekankan pentingnya kasih sayang, persatuan, dan penerimaan terhadap perbedaan. Sebagai keluarga Muslim yang taat, mereka mengajarkan Saiful bahwa dunia ini penuh dengan berbagai warna dan juga keanekaragaman yang seharusnya dirayakan, bukan dipandang dengan ketakutan atau kebencian. Saiful mengingat betapa orang tuanya selalu mengajarkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang, agama, atau warna kulit. Jangan pernah biarkan perbedaan memisahkan kita, kata ibunya suatu ketika Saiful masih remaja. Kita semua adalah bagian dari umat manusia yang sama, yang dihadirkan untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kini, setelah semua yang terjadi, Saiful merasakan bahwa nilai-nilai ini semakin jelas dan juga berperan penting dalam menghadapinya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar memahami dunia dan diri sendiri, ia harus menanggalkan segala prasangka yang pernah tertanam dalam pikirannya. Kasih sayang dan persatuan bukanlah sekedar kata-kata kosong, tetapi prinsip yang mengikat dan memberi kekuatan dalam menjalani hidup. Meskipun ia tidak bisa mengubah pandangan Jacob, Saiful merasa bahwa ajaran keluarganya adalah sesuatu yang harus ia bawa dalam setiap langkah hidupnya, terutama di saat-saat sulit. Dan ini bukan hanya tentang memaafkan orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dengan tetap setia pada nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Beberapa minggu setelah kejadian, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi yang menghormati keberanian Saiful dalam menghadapi situasi berbahaya itu. Dalam upacara sederhana yang diadakan di Washington, Saiful menerima penghargaan sebagai pengakuan atas ketenangannya, kecakapan profesional, dan keberaniannya dalam bertindak cepat saat pesawat berada dalam keadaan darurat. Saiful telah menunjukkan keahlian luar biasa di tengah situasi yang penuh tekanan, serta keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan yang hampir mustahil, ujar juru bicara pemerintah dalam upacara tersebut. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan integritas dan karakter yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kita dapat belajar dari tindakannya tentang bagaimana menjaga kewarasan dan melangkah maju meski berada di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Meskipun penghargaan itu diberikan kepada Saiful, hatinya tetap merasa berat. Saiful tidak pernah mencari pengakuan. Baginya, selamatnya ia adalah hasil dari usaha bersama dan kemampuan untuk tetap tenang. Namun tragedi yang telah terjadi tak pernah benar-benar bisa dihapuskan dari ingatannya. Saat berdiri di hadapan kamera, ia hanya bisa berpikir tentang Jacob yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk merasakan kedamaian yang sama.
Meskipun Jacob tewas dalam insiden itu, warisan pandangan hidup dan kebenciannya terhadap Islam tetap meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Jacob mungkin telah meninggalkan dunia ini dalam tragedi yang mengerikan, namun keyakinannya yang dibentuk oleh masa lalu yang penuh dengan rasa takut dan juga kebencian mempengaruhi orang-orang yang pernah dekat dengannya. Beberapa rekan militer yang pernah bekerja bersama Jacob mengenang dia sebagai seseorang yang keras kepala, penuh tekad, namun juga dipenuhi dengan prasangka. Tidak sedikit yang terkejut saat mendengar berita kematiannya. Dan meskipun ada perasaan belas kasihan, tidak dapat dipungkiri bahwa kebencian yang tumbuh di dalam dirinya menghalangi dirinya untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Jacob, bagi mereka yang mengenalnya, tetap menjadi sosok yang kompleks. Seorang pria yang di dalam dirinya tersimpan ketakutan yang besar dan perasaan terancam terhadap dunia yang asing baginya. Namun, meskipun kebenciannya menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, warisan itu juga menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bagaimana perasaan tersebut dapat menghancurkan tidak hanya kehidupan seseorang, tetapi juga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah melalui begitu banyak perasaan bercampur aduk, Saiful mulai menyadari bahwa kunci untuk benar-benar melanjutkan hidupnya adalah dengan menemukan rekonsiliasi dalam dirinya sendiri. Meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia tahu bahwa proses memaafkan tidak hanya menguntungkan bagi orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Saiful tidak pernah bisa menghapus kenangan tentang Jacob atau tentang bagaimana mereka berinteraksi di ruang kokpit. Namun, ia bisa memilih bagaimana ia merespon perasaan-perasaan itu. Dengan perlahan ia mencoba melepaskan rasa marah dan juga kekecewaan yang pernah ia rasakan terhadap kebencian Jacob. Dalam dirinya, ia mulai menumbuhkan pemahaman bahwa kebencian bukanlah cara untuk menghadapi ketakutan atau perbedaan. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, Saiful berkata pada dirinya sendiri suatu malam saat melihat bintang di langit. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang ada di dalam hati kita untuk bisa melangkah maju tanpa dibelenggu oleh masa lalu. Saiful merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun proses ini tidak mudah, memaafkan Jacob, meskipun tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, memberi Saiful kebebasan untuk melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih ringan. Saiful merasa bahwa insiden tragis ini memberikan pelajaran berharga yang harus disebarkan kepada dunia. Dalam wawancara terakhir dengan media, Saiful berbicara tentang pentingnya mengatasi kebencian dan melawan prasangka. Ia menyadari bahwa kebencian tidak hanya merusak individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kita semua perlu belajar untuk menerima perbedaan dan berbicara dengan hati yang terbuka, ujarnya dengan penuh keyakinan. Mari kita tidak biarkan pandangan sempit dan kebencian merusak hidup kita. Kita harus berani melawan ketakutan yang didorong oleh kebencian. Lanjutnya, peringatan Saiful ini bukan hanya untuk mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut, tetapi untuk seluruh dunia. Ia berharap bahwa orang-orang dapat belajar dari peristiwa ini, bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada membiarkan kebencian menguasai kita. Dengan menumbuhkan kasih sayang dan pengertian, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Saiful menatap horizon, dan untuk pertama kalinya setelah insiden itu, ia merasa harapan baru tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun dunia penuh dengan tantangan, ada selalu kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih terbuka dan penuh kasih. Setelah peristiwa tragis yang mengubah hidupnya, Saiful merasa seperti seseorang yang terlahir kembali. Pengalaman yang pahit dan penuh penderitaan itu, meskipun sangat berat, telah memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Sebagai seorang muslim yang taat, Saiful menyadari bahwa untuk benar-benar mencapai kedamaian, ia harus terlebih dahulu menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia mulai mengajarkan kepada orang lain pentingnya perdamaian, saling pengertian, dan bagaimana menerima perbedaan. Saiful berkeliling ke berbagai tempat, berbicara di depan berbagai kelompok, dari komunitas kecil hingga acara seminar internasional, yaitu untuk berbagi pengalamannya. Ia berbicara tentang bagaimana kebencian dapat membutakan kita dan bagaimana pentingnya melihat seseorang bukan berdasarkan prasangka, tetapi berdasarkan kemanusiaan kita yang bersama.
Dalam setiap ceramahnya, ia selalu menekankan bahwa pandangan ekstrim yang dipegang oleh Jacob bukanlah sesuatu yang harus diikuti, tetapi justru menjadi peringatan tentang bahaya dan ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. Perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik. Perdamaian adalah kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang datang dari latar belakang yang berbeda, dan kita harus belajar untuk menghargai perbedaan tersebut, ujar Saiful dengan penuh keyakinan. Dan terkadang, untuk mencapai perdamaian, kita harus melepaskan rasa benci yang selama ini kita pelihara. Melalui berbagai pengalamannya, Saiful berharap untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghindari kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada Jacob. Ia yakin bahwa perubahan itu dimulai dari individu, dan setiap langkah kecil yang ia lakukan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi dunia. Meski Jacob terlahir dalam lingkungan yang penuh kebencian, Saiful akhirnya menyadari bahwa di balik semua itu, Jacob adalah korban dari kebenciannya sendiri. Jacob tidak pernah mampu melepaskan diri dari pandangan dunia yang sempit dan dipenuhi ketakutan. Kebenciannya terhadap Islam dan segala sesuatu yang dianggapnya berbeda akhirnya menjadi musuh terbesar dalam hidupnya yang menghancurkannya dari dalam. Bagi Saiful, Jacob bukan hanya seorang pilot yang tewas tragis, tetapi juga contoh nyata dari bahaya kebencian yang tidak pernah diselesaikan. Pandangan ekstrim Jacob adalah hasil dari ketakutan yang tertanam dalam dirinya sejak kecil. Sebuah ketakutan yang terus berkembang dan mengisolasinya dari dunia yang lebih luas. Kebencian tersebut menutupi pandangannya, menjadikannya buta terhadap kebenaran dan kenyataan bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, memiliki nilai dan juga kemanusiaan yang sama. Jacob yang terperangkap dalam perang batinnya akhirnya menjadi korban dari pandangannya sendiri. Ia tidak pernah menemukan kedamaian karena kebencian yang menguasainya terus-menerus membakar dalam hatinya, dan pada akhirnya membawanya kehancuran. Tragedi ini menjadi pelajaran bagi Saiful tentang bagaimana kebencian yang tidak terkendali bisa merusak tidak hanya individu, tetapi juga mereka yang ada di sekelilingnya. Dengan waktu yang berlalu, Saiful merasa semakin mantap dalam upayanya untuk meninggalkan masa lalu yang pahit. Ia tahu bahwa meskipun tragedi itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, ia tidak boleh terjebak dalam kenangan buruk yang hanya akan membebani hatinya. Meninggalkan masa lalu adalah langkah penting untuk menuju kedamaian sejati. Saiful mulai mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada penyebaran pesan perdamaian. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi ia bisa memilih untuk menjadi seseorang yang membawa perubahan positif bagi dunia. Setiap hari, ia belajar untuk menerima bahwa kehidupan berjalan dengan cara yang tidak selalu kita inginkan, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponnya. Meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit bukanlah hal yang mudah, tetapi Saiful tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ia mulai membangun hidup baru yang lebih damai, tidak hanya dalam pikirannya tetapi juga dalam tindakannya. Setiap hari, ia berusaha menjadi contoh nyata dari apa yang ia ajarkan kepada orang lain, bahwa perdamaian dimulai dari dalam diri. Insiden yang melibatkan Jacob dan Saiful meninggalkan dampak besar bagi masyarakat, namun juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Masyarakat mulai merenung tentang pentingnya toleransi dan kesediaan untuk memahami satu sama lain, terutama di dunia yang semakin terhubung ini, dan di mana perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi sumber ketegangan. Saiful, yang kini dikenal sebagai pembicara tentang perdamaian, seringkali mengingatkan orang-orang bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tentang membela diri kita sendiri terhadap ancaman yang kita ciptakan melalui ketakutan. Sebaliknya, kehidupan ini adalah tentang saling membantu, saling memahami, dan mengatasi ketakutan bersama-sama. Melalui peristiwa tragis yang menimpa Jacob, masyarakat belajar bahwa kebencian dan prasangka bukan hanya menghancurkan individu, tetapi juga dapat merusak komunitas dan bahkan seluruh bangsa. Saiful menyadari bahwa pelajaran ini tidak hanya penting bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia. Kita harus menghentikan lingkaran kebencian yang terus berputar, ujarnya dalam sebuah ceramah internasional. Kita harus memilih untuk melawan ketakutan dengan kasih sayang, melawan kebencian
dengan pengertian. Saiful kini terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian antar agama dan budaya. Melalui berbagai program penyuluhan, ia mengajak orang-orang di berbagai latar belakang untuk duduk bersama, berbicara tentang perbedaan mereka, dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan damai. Saiful tahu bahwa untuk menghindari kebencian yang serupa dengan yang dialami Jacob, diperlukan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat. Saiful memimpin proyek-proyek yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun jembatan antar budaya, serta mengurangi ketegangan yang muncul akibat ketidakpahaman dan juga prasangka. Ia berusaha untuk menyebarkan pesan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Melalui pendidikan dan dialog, ia berusaha menciptakan dunia di mana kebencian tidak lagi memiliki tempat. Ia juga bekerja sama dengan pemimpin agama dari berbagai keyakinan untuk mengembangkan program-program yang menekankan pada kasih sayang, pengertian, dan juga penerimaan. Saiful tahu bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil, dan dengan terus menyebarkan pesan perdamaian, ia berharap untuk mencegah tragedi seperti yang menimpa Jacob terjadi lagi di masa depan. Seiring waktu, Saiful semakin dihormati bukan hanya sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai simbol keberanian dan pengampunan.